Previously on The Purge. Game over. Oh, Mom, don't start. Miss Barber, I'd love to show you the rest of my collection. Guys, going out tonight? Stay safe, Ross. Halo Gabuters, apa kabar kalian woi? Baik dong. Oke, di video kali ini saya bakal melanjutkan lagi serial The Purge season pertama episode ke-7 yang makin wadidaw. Kita akan tahu semakin dalam apa yang dialami oleh para karakter di serial ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go. Jenna berusaha menyelamatkan Lila, tapi Rick mencegahnya karena terlalu beresiko tinggi. Lagi pula sudah ada Purger yang mendekat. Namun Jenna meyakinkan Rick bahwa Lila harus diselamatkan. Pintu keamanan dibuka dan Jenna dengan sigap menggapai Lila. Lila sendiri berusaha melepaskan dirinya dari cengkraman Purger yang menariknya. Untung saja usaha Rick dan Jenna berhasil. Lila bisa masuk, namun terlihat bahwa ada Purger yang menyusup ke dalam rumah tersebut sebelum sistem keamanan diaktifkan lagi. Scene ini mengingatkan kita dengan film The Purge pertama guys. Sedangkan Jane Barber diseret untuk dijadikan pajangan dalam pameran cabul milik David. Tentu saja Jane meronta-ronta dan meminta dilepaskan, namun ya begitulah, tidak berhasil. Kita pun dibawa ke masa lalu Jane saat masih remaja. Terlihat ibu Jane dipanggil ke tempat kuliahnya karena ada sesuatu dengan Jane. Dari perihal pembicaraan yang terjadi, dosen Jane bilang bahwa Jane adalah anak yang spesial dan berbeda dari teman-temannya. Hal tersirat yang bisa saya tangkap adalah dosen Jane ini secara tidak langsung ingin Jane pindah ke universitas lain. Tapi saya bingung juga ini, karena Jane memang terlalu pintar atau malah Jane terlalu bodoh. Kendati demikian, ibu Jane selalu bangga padanya. Dia selalu mendukung mengenai pendidikan Jane agar bisa sukses. Namun memang ibu Jane ini punya sisi disiplin dan keras. Dia meminta Jane untuk ikut dalam beasiswa yang telah ibunya pilih. Tapi terlihat Jane seperti tidak menyukai tawaran tersebut. Entah kenapa guys, saya pun tak tahu. Kembali lagi ke Jane di malam pembersihan. Dia masih meronta-ronta dan bilang bahwa acara David malam itu sangat sinting. Dia heran bagaimana David yang selama ini dia kenal baik dan kalem, bahkan menjunjung tinggi kehormatan perempuan, bisa membuat acara seperti itu. Jane juga heran siapa orang-orang di sana. Dia tak pernah melihat mereka dan juga tak mengenali mereka. Tentu saja David santuy menghadapi cacian dan makian Jane di sana. Dia bilang malam itu akan menjadi perayaan bagi perempuan. Wedan. Walaupun begitu, Jane tetap berusaha melawan. Dia sempat memanggil seorang wanita yang tak jadi korban kegilaan David, yaitu Anya. Ya, percuma saja, Anya acuh tak acuh pada Jane. Sementara itu, keributan terjadi di karnival pembersihan. Kebetulan sekali, para petugas dipanggil untuk mengendalikan keributan. Hal ini menjadi peluang bagi Miguel dan Penny untuk keluar dari persembunyian mereka. Miguel dan Penny lantas berusaha keluar melalui gerbang yang digembok. Dengan susah payah, mereka akhirnya bisa keluar dan selamat. Tapi kegilaan di luar masih terjadi. Miguel dan adiknya melihat sedang terjadi pertarungan Purger di sana. Miguel langsung mengajak Penny mencari jalan lain ke arah pepohonan, tetapi mereka harus melewati arena pertarungan tadi. Di sisi lain, Lila yang berhasil diselamatkan oleh Rick dan Jenna tampak masih syok berat. Rick dan Jenna berusaha menenangkannya karena melihat Lila yang masih sangat ketakutan. Tapi di sini kelihatan sekali Jenna masih punya rasa ke Lila guys. Gawat bin gawat dah. Tapi lebih gawat lagi, baik Rick dan Jenna kayaknya tidak sadar ada Purger yang sempat lolos masuk ke rumah mereka. Kembali ke Jane Barber. Ternyata dia disuruh ikut sebuah acara apa ini ya? Astagfirullah guys. Sensor deh. Ku sensor. Ini yang ternyata membuat Jane gak mau menuruti permintaan sang ibu sebelumnya. Ini adalah beasiswa dari sebuah pageant, tapi mungkin ibunya menganggap dari acara ini hadiahnya besar. Bagaimanapun juga Jane merasa jijik ikut acara tersebut dan protes kepada ibunya bahwa ini gak bener nih bu. Kembali ke Jane yang masih berusaha melepaskan ikatannya. Namun malah ada seorang pria yang datang mendekatinya dengan tatapan gendeng. David juga ikut datang ke sana. Pokoknya dua orang ini saling berkeinginan mengau-au Jane. Tapi ada aturan yang sepertinya tidak memperbolehkan mereka.
David pergi dan Anya datang. Dia bilang Jane tak perlu khawatir karena dia dulu juga pernah di posisi Jane. Dia pernah diikat seperti itu tahun kemarin, tapi para pria di sana tidak ada yang menyakitinya. Tapi tetap saja Jane melihat bahwa itu adalah acara yang gila dan Anya tak boleh menutup matanya. Jane meminta Anya sadar dan mengambil kartu nama dari kelompok wanita penyelamat yang sempat menyelamatkan Jane sebelumnya, yaitu Matron Saints. Anya kemudian mengambil kartu nama tersebut dan pergi. Entah apa yang akan dia lakukan. Sedangkan Miguel dan Penny berhasil masuk ke hutan dan di sini Miguel bilang tahu sebuah tempat yang aman agar mereka bisa berlindung sampai Purge selesai. Tapi Penny tiba-tiba bilang ngapain Miguel sampai mencarinya. Dia merasa tak perlu bantuan Miguel. Sebagai kakak, Miguel tentu saja berusaha menjelaskan dan hal itu pun tetap tidak didengarkan oleh adiknya. Di sana mereka bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Namun tetap saja endingnya Miguel meminta maaf dan bilang yang dia lakukan hanyalah untuk menyelamatkan Penny. Dia satu-satunya orang yang Miguel sayangi dan sudah berjanji akan menjaga adiknya itu. Tapi tiba-tiba mereka malah mendengar teriakan yang ternyata ada sebuah acara bakar-bakar. Bukan bakar ayam, bakar manusia guys. Kembali ke Jane, Rick, dan Lila. Lila lalu menceritakan kronologis kejadian sampai akhirnya dia bisa selamat. Ternyata di kamarnya terdapat sebuah perpustakaan rahasia yang terhubung keluar. Dari sanalah Lila berhasil kabur. Tapi walaupun berhasil keluar, Lila bilang dia masih dikejar-kejar oleh orang-orang yang menyerang rumahnya. Bahkan dia tak percaya Catalina terlibat di dalamnya. Rick dan Gina tentu saja berusaha menenangkan Lila dan membawanya mandi agar lebih tenang. Namun di sisi lain, Purger yang berhasil merangsek ke rumah Rick sudah berada di dalam tanpa disadari baik oleh Rick, Jenna maupun Lila. Kembali ke Jane Barbour yang harus melewati malam itu dengan menghadapi David dan kolega-kolega gilanya. Jane bahkan bilang David ini tak lebih dari pemerkosa dengan caranya melakukan purge di malam itu. Kita pun dibawa lagi ke masa lalu Jane. Ini adalah masa-masa Jane sedang bahagia karena akan hadir dalam sebuah meeting di sebuah perusahaan keuangan. Dia sudah rapi tapi sayangnya sang ibu tak setuju. Dia tak setuju dengan penampilan dan kerjaan yang akan Jane lakukan. Dia lebih memaksakan kehendaknya dengan menyuruh Jane mengikuti kemauannya. Tapi tentu saja Jane lebih memilih pilihannya sendiri daripada pilihan ibunya. Kayaknya ibu Jane ini khawatir dengan pekerjaan yang Jane lakoni guys. Dan kembali lagi ke Jane di malam pembersihan. Nampaknya dia teringat dengan perkataan ibunya dulu. Mungkin kalau dia menuruti nasihat ibunya, dia tak akan berakhir seperti malam itu. Jane ketakutan setengah mati ketika David semakin dan semakin ingin mencocok tanam dirinya di sana. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba lampu mati dan tebak siapa yang datang. Karakter favorit saya guys. Shut up, Spencer. Joe bilang semua orang harus diam dan jangan bergerak. Dia juga akhirnya menemukan Jane Barbour, salah satu targetnya. Sementara itu, Jane sedang membawa Lila ke kamarnya agar bisa beristirahat. Namun Lila masih menyesali kenapa dia tak bisa membawa kedua orang tuanya ke sana. Tapi Jenna terus bilang bahwa yang terpenting Lila bisa selamat dan bisa tinggal bersamanya. Pokoknya Lila kamu aman deh. Rick kemudian malah memergoki Jenna mencium Lila. Ya, Rick tentu saja masih belum bisa lupa kejadian cocok tanam antara Jenna dan Lila dulu. Dia pun mengajak Jenna keluar dan bilang kalau dirinya curiga sama cerita Lila. Alasannya dari kronologis yang Lila ceritakan terdapat kejanggalan. Rick curiga kalau Lila berhasil kabur bukan karena usahanya, tapi Lila sengaja membuat perjanjian dengan para penyerang dan menuntun mereka ke rumah Rick dan Jenna. Namun Jenna bilang Rick terlalu mengada-ada dan seuzon ke Lila. Tapi tiba-tiba malah terdengar suara dari dalam rumahnya dan brak, pintu terdobrak. Ternyata itu adalah Ross, tetangga Rick dan Jenna. Jenna heran mengapa Ross sampai melakukan hal itu. Ross bilang ini adalah soal kesopanan bertetangga. Ross ini pokoknya mempermasalahkan soal kehidupan bertetangganya dengan Rick dan Jenna. Aneh juga guys. Sementara itu Miguel bersama Penny berhasil kabur dan di sini akhirnya Penny bilang terima kasih atas semua yang Miguel lakukan. Miguel juga bilang bahwa dia akan melakukan apapun demi keselamatan adiknya itu. Karena mendiang ayahnya meminta Miguel melindungi Penny. Tapi tiba-tiba Penny malah terkena jebakan dan langsung tergantung. Miguel yang kaget lalu berusaha melepaskan ikatan tersebut sebelum kelompok Purger yang membuat jebakan itu datang. Untung saja Miguel ini sigap dan cepat sehingga Penny berhasil diselamatkan dan mereka kabur lagi cuy. Kembali lagi ke negosiasi Rick, Jenna, dan Ross. Di sini Ross masih tetap marah-marah dengan tetangganya itu. Pokoknya dia muak dengan kelakuan sok kaya dan egois dari Rick maupun Jenna. Tapi setelah dibujuk-bujuk, Ross ini makin menjadi sampai akhirnya Lila datang membunuhnya. Wadidaw Mbak Lila. Mayat Ross lantas dibungkus dan di sini Jenna meminta Rick untuk menjual rumah itu
karena takut akan teringat momen-momen tadi. Setelah perdebatan panjang, Rick pun setuju dan mayat Rose segera harus dibereskan sebelum malam pembersihan selesai. Di tempat lain, Joe berhasil menyelamatkan Jen dari acara gila milik David. Jen lalu meminta bantuan Anya untuk melepaskan para wanita yang juga diikat untuk segera kabur bersama Joe. Balik lagi ke Rick dan Jenna. Di sini Lila bilang lagi bahwa ayahnya lah yang menyelamatkan dirinya dari penyerbuan itu. Pokoknya cerita Lila ini buat saya bingung juga guys, mana yang benar dari kronologis yang dia ceritakan. Bahkan raut wajah Rick juga berkata demikian. Sedangkan di sisi lain, Jen yang sudah terlanjur emosi melihat David langsung mengambil pistol dan mengdor bosnya itu. Innalillahi pit. Balik ke Rick lagi. Lagi-lagi dia melihat Lila ini masih punya rasa mendalam kepada Jenna. Wes angel pokoknya guys. Bahkan ketika Rick sindir untuk tidur ke atas, Lila tidak mau dan tetap mau di dekat Jenna. Balik lagi ke Joe bersama Jen guys. Ternyata hanya Jen yang dibawa oleh Joe untuk pergi ke tempat yang aman. Dan seperti biasa, Joe selalu mendengarkan radio kesayangannya yang terus menggebu-gebu akan malam pembersihan. Tapi anehnya ini ada bus lain yang sempat bersimpangan dengan Joe guys, dan berhenti di tempat galeri seni milik David, dan episode ke-7 pun selesai. Oke guys, begitu dulu episode ke-7 dari serial The Purge. Saya masih penasaran sama bus tadi. Itu siapa ya di dalamnya dan apa tujuannya? Kita sambung di episode 8 ya. Bye.